Hai, Gemi People. Selamat datang kembali di Gemi Telling, tempat di mana setiap luka bisa berubah jadi cerita, dan setiap cerita bisa menyentuh hati. Siapkan hati kalian, karena kali ini, kita akan menyelami kisah tentang balas dendam, yang tanpa diduga, justru berujung pada cinta sejati. Ia datang dengan luka yang belum sembuh, menyimpan dendam yang dipeluk erat sejak kehilangan orang terkasih. Rencana balas dendam disusun rapi, targetnya jelas, pria bernama Ken Wijaya, pewaris keluarga yang ia anggap perusak hidupnya. Tapi siapa sangka, dalam langkah-langkah penuh kepura-puraan, justru tumbuh benih cinta yang tak bisa dibendung. Di balik tatapan penuh kebencian, terselip rasa yang membuatnya rapuh. Dan saat kebenaran akhirnya terbuka, dua hati yang saling menyakiti, harus memilih, terus tenggelam dalam masa lalu, atau belajar memaafkan dan mencintai dari awal. Lebih besar dari inilah kisah tentang luka, dendam, dan cinta yang memilih bertahan. Selamat menyaksikan. Di balik dendam, ada cinta, hanya di Gemi Telling. Mari kita mulai. Jakarta malam itu diguyur hujan deras saat Reina tiba di depan gedung megah Wijaya Group. Ia berdiri mematung di bawah payung, menatap logo perusahaan itu dengan mata menyala penuh dendam. Hujan tak mampu meredam gemuruh amarah di dadanya, amarah yang ia simpan bertahun-tahun sejak rumah masa kecilnya digusur secara paksa demi proyek real estate milik keluarga Wijaya. Ibunya jatuh sakit karena stres, dan akhirnya meninggal tanpa sempat mendapatkan keadilan. Sejak hari itu, Reina bersumpah ia akan menghancurkan orang-orang yang menyebabkan hidupnya runtuh. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Identitas baru, CV sempurna, dan pengalaman kerja fiktif yang tak bisa dibantah. Semua disusun rapi agar ia bisa menyusup ke dalam sistem. Targetnya jelas, Ken Wijaya, anak tunggal sang pemilik, pewaris tahta bisnis yang kini berada di puncak kejayaan. Rumor menyebut pria itu ambisius, dingin, dan kejam dalam bisnis, sosok yang pantas menerima luka seperti yang ia dan ibunya rasakan. Reina tak butuh cinta, tak butuh ampun. Ia hanya butuh pembalasan. Begitu masuk ke dalam ruangan wawancara, jantung Reina berdegup kencang bukan karena gugup, tapi karena ini langkah pertama mendekati musuhnya. Dan di sanalah dia, Ken Wijaya, duduk dengan ekspresi dingin dan tajam. Mata mereka bertemu, dan sejenak waktu seakan membeku. Reina menahan napas, menyembunyikan kebencian di balik senyum profesionalnya. Ia berusaha terlihat biasa saja, padahal dalam pikirannya hanya ada satu kalimat, kau akan tahu rasanya kehilangan. Di akhir hari, saat ia diterima sebagai staf baru, Reina berdiri sendirian di lift, menatap bayangannya di cermin. Ini baru permulaan, bisiknya lirih, nyaris seperti kutukan. Ia tidak tahu, atau mungkin belum siap tahu, bahwa takdir sudah menyiapkan balasan berbeda. Sebuah skenario yang akan mengguncang hatinya, bahkan lebih dalam dari dendam itu sendiri. Reina tak butuh waktu lama untuk menarik perhatian Ken. Meski pria itu terkenal dingin dan tertutup, ada sesuatu dalam diri Reina yang membuatnya membuka sedikit ruang. Mungkin karena Reina selalu tampil sigap, pintar membaca situasi, dan tak pernah sok akrab seperti karyawan lain. Perlahan, Reina dipercaya mengurus hal-hal penting, bahkan dipromosikan menjadi asisten pribadi Ken. Di matanya, ini adalah kemenangan awal, semakin dekat, semakin mudah menghancurkan. Tapi yang tak ia perkirakan adalah kedekatan yang membawa percikan aneh di dadanya. Setiap kali Ken menyebut namanya dengan nada lembut, atau melontarkan senyum lelah saat pulang kerja, hati Reina mulai bergetar tanpa izin. Ia mencoba menyangkalnya. Ini hanya bagian dari rencana, bisiknya setiap malam, namun setiap pagi, ia merasa ragu saat menatap wajah Ken yang ternyata tak sekejam yang ia bayangkan dulu. Ken juga merasakan perubahan. Sosok Reina yang awalnya biasa saja, kini terasa berbeda. Ia mulai mengandalkannya lebih dari sekadar pekerjaan. Bahkan saat rapat penting, pandangannya seringkali mencari Reina di antara kerumunan, seolah hanya gadis itu yang mampu menenangkannya. Ia tak tahu,
Reina menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Hingga pada suatu malam, Reina diam-diam membuka laptop Ken yang lupa dikunci. Ia menemukan arsip lama, termasuk surat perintah penggusuran yang menjadi awal dari semua dendamnya. Tapi di situ juga tertulis bahwa Ken menolak keputusan ayahnya saat itu. Tangan Reina gemetar. Hatinya berkecamuk, bagaimana bisa seseorang yang ia kira musuh, ternyata pernah berusaha mencegah kehancuran keluarganya. Air matanya jatuh diam-diam. Untuk pertama kalinya, Reina takut, bukan takut gagal membalas dendam, tapi takut kehilangan seseorang yang ternyata tak layak dibenci. Sejak malam itu, Reina menjadi gelisah. Ia masih menyimpan file dokumen itu dalam flash disknya, tapi tak lagi yakin untuk menggunakannya. Ia mulai menjaga jarak dari Ken, tak lagi sesering bercanda atau tersenyum seperti dulu. Ken merasakannya, perubahan kecil yang membuatnya risau. Ia bertanya, tapi Reina selalu berdalih lelah atau banyak kerjaan. Sementara dalam diam, hatinya dilanda badai antara ingin membalas dendam atau menjaga perasaan yang mulai tumbuh. Ken, yang terbiasa membaca ekspresi orang lain, mulai curiga. Ia menyewa investigator pribadi untuk menyelidiki latar belakang Reina. Dan dalam waktu singkat, semua terungkap, nama asli, hubungan Reina dengan keluarga yang pernah digusur, hingga akun anonim yang pernah menyebarkan kebencian terhadap Wijaya Group. Dunia Ken runtuh seketika. Ia merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang membuatnya percaya pada kebahagiaan yang sederhana. Malam itu, Ken memanggil Reina ke ruangannya. Hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar saat ia melemparkan flash disk ke meja. "Kau datang untuk menghancurkanku." Suaranya pelan, namun tajam seperti belati. Reina tak bisa bicara. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjelaskan, tapi tahu tak ada kata yang cukup untuk menambal luka pengkhianatan itu. Akhirnya, ia hanya berkata, "Awalnya iya, tapi sekarang, aku tak tahu lagi." Ken tak menjawab. Ia hanya menatap Reina dengan luka yang begitu dalam. Saat gadis itu melangkah keluar dengan air mata yang jatuh tanpa suara, Ken memejamkan mata. Dendam yang Reina tanam kini telah merusak dua hati, bukan hanya milik Ken, tapi juga miliknya sendiri. Reina menghilang dari kantor tanpa sepatah kata. Surat pengunduran dirinya dikirim lewat email, singkat dan tanpa penjelasan. Ken membacanya dengan mata kosong, namun hatinya kacau. Ia membenci Reina karena telah menipunya, tapi ia juga merindukan tawa gadis itu, perhatian kecil yang dulu ia abaikan. Dalam diam, ia mulai mempertanyakan, apakah Reina benar-benar hanya datang untuk menghancurkannya, atau memang cinta itu sempat tumbuh tulus. Sementara itu, Reina kembali ke kampung halamannya. Ia berdiam di rumah reyot peninggalan ibunya, dikelilingi kenangan pahit dan rasa bersalah. Ia melihat dinding rumah yang dulu penuh tawa kini retak dan berlumut. Reina sadar, ia telah menjadi orang yang sama seperti orang-orang yang dulu ia benci, menyakiti demi dendam. Ia menangis dalam sepi, bukan karena rencananya gagal, tapi karena ia kehilangan seseorang yang seharusnya bisa ia jaga. Setiap hari, Reina menulis surat untuk Ken, tapi tak pernah dikirim. Ia menulis pengakuan, penyesalan, bahkan kenangan manis kecil yang sempat mereka alami bersama. Ia sadar, dendam tak pernah benar-benar menyembuhkan. Luka memang harus ditatap, tapi bukan untuk dilampiaskan, melainkan untuk dimaafkan. Di tengah keterpurukannya, ia mulai mengajar anak-anak di sekitar desa. Mengubah kesedihan menjadi harapan kecil bagi orang lain. Sampai suatu sore, di bawah pohon besar di dekat rumahnya, Reina melihat sosok Ken berdiri. Baju kerjanya kusut, wajahnya lelah, tapi tatapannya tetap hangat. Tanpa kata, ia menyerahkan selembar surat yang pernah ditulis Reina dan dibuang ke tong sampah, entah bagaimana bisa sampai ke tangannya. "Aku tak datang untuk menghakimi," ucap Ken pelan. "Aku hanya ingin tahu, apa kau masih menyimpan rasa itu, seperti aku?" Hening menyelimuti mereka. Reina tak langsung menjawab pertanyaan Ken, ia terlalu terkejut,
terlalu takut harapan ini hanya ilusi yang akan menyakitinya lagi. Tapi tatapan Ken tak berubah, penuh kejujuran dan luka yang belum sembuh. Aku sempat membencimu, lanjut Ken pelan, tapi lebih dari itu, aku merindukanmu, dan aku tahu, sesuatu yang tumbuh dari luka pun bisa jadi nyata. Air mata Reina mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena pertama kalinya, ia merasa diterima dengan seluruh cacat masa lalunya. Sejak hari itu, Ken sering datang ke desa. Ia membantu Reina membangun ruang belajar sederhana untuk anak-anak dan ikut mendanai perbaikan fasilitas umum. Mereka tak membicarakan masa lalu terlalu sering, tapi di setiap senyum dan kerja sama mereka, ada upaya diam-diam untuk saling menebus. Reina tak lagi menjadi gadis yang datang dengan dendam, dan Ken bukan lagi pewaris perusahaan tanpa hati. Mereka berdua kini menjadi dua manusia yang belajar mencinta dengan cara yang baru. Warga desa mulai menyadari perubahan itu. Anak-anak memanggil Ken kakak kota dengan riang, dan para ibu-ibu mulai berbisik, mendoakan agar dua hati yang saling menyembuhkan itu bersatu dalam kebaikan. Dan meski luka tak sepenuhnya hilang, Reina tahu cinta sejati bukan soal awal yang sempurna, tapi soal bagaimana mereka bertahan dan tumbuh bersama di tengah retaknya masa lalu. Di sebuah senja yang hangat, saat langit memerah dan suara jangkrik mulai berdendang, Ken menarik Reina ke bawah pohon tempat mereka pertama kali bertemu kembali. Dengan suara bergetar, ia mengeluarkan kotak kecil dan berkata, "Kali ini aku tak menawarimu mimpi indah, hanya masa depan yang jujur, meski tak sempurna. Maukah kamu berjalan bersamaku, tanpa rahasia, tanpa dendam, hanya dengan cinta?" Dan Reina, dengan air mata penuh haru, menjawab pelan, "Ya, karena cinta ini, untuk pertama kalinya, adalah pilihanku." Setahun setelah lamaran itu, Reina dan Ken menggelar pernikahan sederhana di desa tempat cinta mereka pulih. Tidak ada gedung mewah, tidak ada tamu dari kalangan elit, hanya anak-anak yang dulu mereka ajar, warga desa, dan langit biru yang menjadi saksi. Di altar kecil yang terbuat dari kayu bekas dan bunga liar, Ken menggenggam tangan Reina erat, seakan ingin memastikan gadis itu tak lagi pergi, tak lagi terluka. Air mata Reina jatuh saat ia mengucap janji, bukan karena luka, tapi karena hatinya kini benar-benar utuh. Dalam pidatonya, Ken tak bicara tentang cinta yang sempurna. Ia bicara tentang luka yang mengajarkan maaf, tentang dendam yang akhirnya kalah oleh kebaikan. "Kami bukan kisah dongeng," katanya di depan para tamu, "kami adalah dua orang yang saling menyakiti, lalu memilih untuk menyembuhkan. Dan itu jauh lebih kuat dari cinta yang lahir tanpa ujian." Suara tepuk tangan pelan mengiringi, lalu tangis haru menggema dari sudut-sudut kursi kayu yang penuh bunga kertas buatan anak-anak. Setelah menikah, mereka membentuk yayasan pendidikan dan sosial, bernama Yayasan Bina Asa, didedikasikan untuk korban penggusuran dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Ken memutuskan keluar dari bisnis keluarga dan memilih jalur yang lebih sederhana bersama Reina. Dalam kerja dan cinta, mereka berdampingan, bukan lagi sebagai dua orang dari sisi yang berlawanan, tapi sebagai satu jiwa yang disatukan oleh luka, dimaafkan oleh waktu, dan diperkuat oleh pilihan. Dan di suatu malam yang sunyi, saat Reina bersandar di bahu Ken di beranda rumah mereka, ia berbisik, "Aku datang dulu untuk menghancurkanmu, tapi kau justru menyelamatkanku." Ken tersenyum, mengecup keningnya pelan. "Dan aku mencintaimu. Sejak pertama kali kau menatapku dengan mata penuh dendam itu." Mereka tertawa. Luka itu mungkin tak pernah benar-benar hilang, tapi kini telah berubah wujud menjadi pengingat bahwa cinta sejati bukan tentang awal yang sempurna, tapi tentang dua hati yang memilih untuk tetap bersama, meski pernah saling menyakiti.